Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Oke ya, akhirnya setelah 1,5 bulan gue itu nggak bikin video, akhirnya sekarang gue bisa bikin video dan gue ingin sekali membagikan pengalaman yang terjadi selama 1,5 bulan ini. Karena memang ya di dalam 1,5 bulan ini ada banyak hal yang terjadi ya teman-teman ya. Yaitu di sini kalau ke teman-teman lihat video gue sekarang ini latarnya itu berbeda ya. Nggak seperti latar-latar yang pada video-video sebelumnya. Biasanya kan kalau di rumah itu ada latar kayu atau misalnya taman seperti itu ya. Nah di sini gue itu sudah pindah rumah ya teman-teman. Jadi sekarang gue udah nggak di rumah yang lama lagi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah main ke rumah gue sebelumnya, sekarang gue udah tidak di sana lagi ya. Sekarang di sini, di rumah yang baru ini. Rumah yang baru ini bedanya itu jauh lebih besar ya. Jauh sih nggak jauh lebih besar, cuma memang sedikit lebih besar daripada rumah yang lama. Kalau rumah yang lama itu formatnya 2DK, yang rumah sekarang itu formatnya itu 2LDK ya teman-teman. Jadi ada livingnya. Jadi gue sekarang bikin video ini di living seperti itu. Yang kedua, hal yang terjadi itu adalah gue pindah kerja ya teman-teman. Jadi gue sekarang sudah tidak berada di izakaya lagi. Itu sudah tidak berada di yakiniku lagi. Gue itu berada di restoran lain. Ya, jadi gue masih bekerja di bidang restoran. Karena kan sekarang gue megangnya itu visa Tokutegi no Nigo di bidang restoran. Seperti itu ya, jadi tetap stay di restoran. Dan lagi pun gue juga mau fokus di bidang restoran saja, seperti itu. Terus beberapa hal-hal lain seperti pindahan itu juga makan waktu ya teman-teman, karena gue itu pindahan tanpa jasa pindahan. Jadi gue itu pindah ngangkat barang langsung dari rumah yang lama ke rumah yang baru, seperti itu, dengan daisha, dengan gerobak seperti itu. Ya, walaupun rumah gue yang baru itu ini ya nggak jauh, jaraknya itu nggak jauh, cuma 5 menit jalan kaki ya, tapi tetap saja mengangkat barang-barang yang besar itu cukup memakan waktu seperti itu ya. Terlebih di sela-sela sambil bekerja, terus pindahan seperti itu, tentunya itu makan waktu. Terus lagi nanti setelah kita pindah, rumah yang lama kan harus dibersihkan seperti itu, kalau nggak kan kena denda seperti itu ya. Ini aja gue mikir dendanya ini kena berapa gue nggak tahu, soalnya ada beberapa spot yang bisa dibilang cukup kotor seperti itu ya. Mau gimana lagi kan, rumah yang lama itu sudah ditempati selama 4 tahun lah lebih kurang. Terus juga yang lain itu gue sibuk dengan di bulan 9 itu tentang proses pemulangan Mama Ayah. Karena kan Mama Ayah waktu itu kita undang untuk datang ke Jepang sekitar 6 bulan atau setengah tahun seperti itu ya. Jadi kan udah nggak bisa diperpanjang lagi kalau udah 6 bulan di Jepang. Jadi mau nggak mau kan harus pulang. Nah jadi kan kalau kita pulang itu yang paling cepat rutenya itu adalah rute dari Osaka ke Malaysia terus ke Padang seperti itu. Jadi kan kalau yang namanya orang tua kan mereka agak sedikit sulit dalam proses naik pesawat seperti itu ya. Apalagi kan keterbatasan bahasa. Jadi kita nggak bisa nganterin lewat Fukuoka. Mau nggak mau harus lewat Osaka karena itu yang paling aman. Terus juga kesibukan yang lain di bulan di 1,5 bulan ini yaitu adalah gue mengurus untuk penitipan anak. Karena kan gue kerja, ayah kerja, kita udah nggak fleksibel lagi. Gue nggak di perusahaan yang sama, jadi nggak fleksibel untuk pindah-pindah, untuk saling bantu seperti itu ya. Jadi kita memutuskan untuk masukin anak ke penitipan atau hoikuen seperti itu. Nah jadi di sini gue ingin sekali membagikan pengalaman gue ini kepada teman-teman semuanya seperti itu, agar teman-teman itu memiliki referensi. Nah tetapi tentunya kalau kita bahas semua ini di satu video, ini akan jadi sangat panjang sekali. Nah jadi di sini gue akan ngebahas mulai dari pindah kerja. Kenapa gue ngebahas pindah kerja? Karena ini sangat menarik sekali. Karena teman-teman yang berada di Jepang tentunya pasti ada yang kepikiran untuk ingin pindah kerja. Atau mungkin kedepannya barangkali tidak mau lagi di perusahaan yang ini, pindah ke perusahaan yang lain. Itu nggak masalah ya. Nah jadi gue di video yang pertama ini gue akan ngebahas tentang pindah kerja terlebih dahulu. Nah maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Gue sarankan teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena di sini benar-benar pengalaman pribadi gue, pure gue dari pengalaman gue sendiri, dan beberapa pengetahuan-pengetahuan baru yang gue dapat yang belum pernah gue ketahui sebelumnya akan gue sampaikan di sini kepada teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman itu punya banyak referensi seperti itu ya. Nah jadi silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya, untuk pemegang visa Tokutegi no, baik itu Ichigo maupun Nigo, Gijinkoku, dan jenis-jenis visa lain kecuali magang, itu bebas-bebas saja ya untuk pindah kerja. Ya, kalau magang mungkin untuk aturan sekarang itu masih belum bisa pindah ya, nanti tahun 2027 setelah Ikusei Shuryo diresmikan, itu baru magang nanti bisa pindah seperti itu. Jadi masalah pindah kerja ini
normal, wajar seperti itu. Teman-teman ketika datang ke Jepang, anggaplah yang paling banyak itu adalah pemegang visa Tokutegi no. Ketika teman-teman datang dengan visa Tokutegi no Ichigo, tidak betah dengan perusahaan tempat teman-teman sekarang, teman-teman bisa pindah. Cari perusahaan lain yang mungkin sekiranya lebih menghargai dan bikin teman-teman betah seperti itu ya. Dan ini biasa saja, bukan satu masalah seperti itu. Kalau sekiranya ada TSK yang minta denda atau perusahaan minta denda, itu perlu dipertanyakan seperti itu. Apakah memang ada perjanjian sebelumnya mengenai denda? Kalau tidak ada, jangan mau bayar seperti itu ya. Nah, jadi ya di sini apa sih alasan gue untuk memilih untuk pindah kerja? Ya sebenarnya ada banyak alasan ya. Alasan-alasan yang bisa dibilang mulai dari alasan yang sepele sampai alasan yang cukup besar seperti itu ya. Nah, alasan yang gue jelaskan di sini intinya saja seperti itu ya, yaitu adalah masalah uang ya teman-teman ya. Bukan gajinya kecil ya, gajinya dibilang kecil enggak, karena gue udah pernah ngebahas tentang seberapa sih kira-kira pendapatan di sana seperti itu ya. Hanya saja ada beberapa kelalaian manajemen ya dari orang perusahaannya yang mana itu sangat mengganggu sekali akhir-akhir ini. Mungkin bisa dibilang dari tahun ini karena manajemennya udah ganti, jadi itu sangat buruk sekali seperti itu, apalagi dalam masalah keuangan. Dan itu menjadi problem seperti itu ya. Yang kedua yaitu masalah manajemen tadi, karena masalah manajemennya yang buruk tadi, jadi gue agak kurang anshin, agak kurang merasa aman seperti itu di perusahaan saat ini seperti itu ya. Sehingga kalau sekiranya gue bekerja berdua bersama ayah di sana ya teman-teman ya, tentunya kalau sekiranya ada sesuatu yang buruk yang terjadi, misal perusahaannya bangkrut, misal seperti itu, atau berhenti bekerja atau diberhentikan, misalnya seperti itu ya, dalam kondisi yang sangat darurat seperti itu. Tentunya kita berdua, gue dan ayah, itu akan mushoku atau tidak memiliki pekerjaan, dan itu taihen, akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena kita punya anak seperti itu, yang mana kebutuhan anak ini jauh lebih besar daripada kebutuhan orang dewasa menurut gue seperti itu ya. Sehingga gue memutuskan ya udah, gue loncat dulu lah ke perusahaan lain seperti itu ya. Barangkali di sini di perusahaan baru nanti gue itu bisa lebih anshin, lebih bisa memiliki pendapatan yang lebih bagus seperti itu ya, sehingga kehidupan kita jauh lebih terjamin seperti itu ya teman-teman ya. Sehingga gue memutuskan untuk pindah perusahaan. Nah, jadi di sini untuk proses pindah perusahaan, karena gue itu menggunakan visa Tokutegi no Nigo, gue itu pindah perusahaan jauh lebih fleksibel ya teman-teman ya. Gue bisa pindah ke perusahaan manapun. Yang penting bidangnya sama, restoran seperti itu ya. Gue bisa ke restoran ini, restoran itu, restoran hotel, restoran manapun gue bisa pindah seperti itu. Tanpa harus menghubungi TSK, tanpa harus diskusi dulu dengan TSK, gue bisa pindah langsung apply ke perusahaan seperti itu ya. Nah, berbeda dengan visa Tokutegi no Ichigo, teman-teman itu harus ya butuh dukungan perusahaan, butuh dukungan TSK, Toroku Kikang. Karena tanpa adanya Toroku Kikang, Tokutegi no Ichigo itu tidak bisa masuk ke perusahaan seperti itu. Kadang kan ada juga nih teman-teman yang nanya, "Bang, boleh nggak gue apply langsung ke perusahaan tanpa TSK?" Boleh aja, asalkan si perusahaan punya TSK gitu. Perusahaan menyediakan TSK atau teman-teman mencari TSK untuk menghubungkan ke perusahaan tersebut, itu bisa ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman Tokutegi no Nigo ya udah tinggal masuk aja ke perusahaan seperti apply saja seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan ngebahas terlebih dahulu dari proses bagaimana cara gue cari kerja seperti itu ya. Di sini gue ada mengapply 3 perusahaan dengan 3 metode pencarian kerja yang berbeda. Nah, di sini mungkin akan sedikit panjang ya, jadi gue harapkan teman-teman nonton video ini sampai habis seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa tahu seperti itu proses yang gue alami. Nah, dari 3 perusahaan yang gue hubungi ini, gue itu menggunakan 3 metode yang berbeda. Nah, anggap saja perusahaan ini namanya perusahaan A, perusahaan B, sama perusahaan C. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika gue meng-apply ke perusahaan A, gue itu melalui jasa agen perekrutan. Kalau di Jepang ada banyak sekali jasa agen perekrutan. Misalnya kayak Indeed, seperti itu ya. Atau itu apa namanya, Townward, seperti itu ya. Townward atau Baitoru dan lain-lain lah seperti itu. Nah, gue itu pakai jasa Recruito. Kalau teman-teman yang tinggal di Jepang itu pasti familiar sekali sama Recruito itu. Apalagi kalau di TV itu iklannya banyak sekali. Di baliho-baliho itu banyak sekali Recruito itu, banyak ya. Jadi memang cukup perusahaan yang besar. Perusahaan yang cukup besar. Besar sebenarnya. Jadi waktu itu gue menghubungi, mengisi data dulu di aplikasi gue download kan di Play Store, Recruito seperti itu kan. Gue isi data, nama, tanggal lahir, alamat dan segala macam, isi CV dan lain-lain seperti itu ya. Dan nomor telepon juga. Setelah itu selang 1 hari,
orang rekrut itu menelpon gue seperti itu. Nah, jadi di sini ada satu poin. Nomor HP itu penting ya teman-teman kalau untuk pindah kerja. Nah, jadi gue ditelepon seperti itu. Dia mau ke Kuning, ini Ananda Sang, iya seperti itu. Mau cari kerja ya? Iya. Mau cari kerja di daerah mana? Seperti itu. Gue maunya di Fukuoka, di Kokura, Kitaku, seperti itu kan. Bidang restoran, gue bilang seperti itu kan. Oh iya, mau rank gaji berapa? Seperti itu. Mau pekerjaan seperti apa? Apakah Zanggyo-nya banyak atau tidak? Seperti itu. Ya samalah seperti kita Mendan dengan TSK, seperti itu ya. Nah lalu, setelah gue telepon, besoknya dijadwalkan lagi untuk telepon. Bisa nggak next kita telepon lagi untuk membahas proses pembuatan CV. Seperti itu dia bilang kan, oh boleh. Jam berapa? Jamnya segini, segini, segini. Gitu kan, kita tuliskan seperti itu. Dia keinginan kita, di mana jam berapa kita mau, seperti itu. Nah, setelah itu, next ketika gue nelpon, yang kedua ya, dia itu menyuruh gue untuk membuka aplikasi rekrut gue, seperti itu. Kebetulan waktu itu bukanya di laptop ya gue ya. Jadi sambil nelpon, gue buka laptop, silakan buka halaman ini, kita akan bikin CV, kita perbarui CV kamu, kita benerin CV kamu yang mungkin agak kurang tepat dengan bahasa yang lebih betul, seperti itu. Jadi kita itu emang dilayani, karena mereka kan jual jasa servis, seperti itu ya. Jadi gue waktu itu dipandu untuk membuat CV dengan bahasa, dibantu ketikin, seperti itu. Dibantu sebutin, gini loh, gini. Nanti di halaman kedua ini. Seperti itu. Pokoknya dibikinkan sedemikian rupa. Setelah semua amunisi cukup untuk mengapply pekerjaan, si agen rekrut tadi menyarankan gue untuk mengapply pekerjaan di aplikasi. Silahkan kamu apply di aplikasi. Gue bilang seperti itu kan. Gue belum tahu nih job apa yang mau gue ambil, seperti itu kan. Dia ngeyel ya teman-teman ya. Namanya orang bisnis, orang usaha, seperti itu kan. Oh kamu apply saja yang mana kamu rasa cocok, seperti itu. Apply aja dulu, seperti itu kan. Ya udah gue apply satu, gue bilang gitu kan. Apply banyak, seperti itu dia bilang kan. Dia nyuruh gue apply banyak. Terus gue mikir kan, ini kalau misalnya gue apply lebih dari satu, otomatis nanti wawancara banyak di satu perusahaan. Nanti kalau keterima semua gimana? Misal gue bilang gitu kan. Terus gue sampaikanlah perasaan gue seperti itu. Oh nggak masalah. Ketika kamu mengapply pekerjaan di satu perusahaan, belum tentu kamu akan keterima di perusahaan tersebut. Kami sarankan kamu mengapply pekerjaan lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak masalah seperti itu. Terus gue tanya, kalau sekiranya gue itu lulus di semua wawancara gimana? Kamu tinggal pilih, kamu bandingkan mana perusahaan yang menurut kamu oke, yang mana menurut kamu cocok, yang mana itu lebih kompetitif. Kamu pilih satu perusahaan, kamu tinggalkan perusahaan yang lain, seperti itu. Oh, jadi nggak masalah ya kita seperti itu. Nggak masalah seperti itu. Dibilang kan, artinya kita nggak masalah juga. Nggak hanya mencari nggak hanya mencari lebih dari satu TSK saja. Tetapi ketika kita wawancara di banyak perusahaan itu pun nggak masalah seperti itu. Dan itu berdasarkan kata-kata orang agen perekrutan tersebut, seperti itu. Jadi kita tinggal milih aja mana sih perusahaan yang kompetitif, seperti itu kan. Nah, jadi oke lah gue apply perusahaan A melalui aplikasi agent rekrut atau agent ya teman-teman ya. Nah, karena gue mendengar dari agen perekrutan itu untuk tidak masalah meng-apply lebih dari satu perusahaan, gue apply-lah perusahaan lain. Tetapi bukan di aplikasi recruit agent ya teman-teman, tetapi melalui metode lain, yaitu melalui aplikasi Indeed. Gue lihat waktu itu kan, gue cari job di sana. Oh ternyata lebih banyak ya gaji yang ditawarkan di aplikasi Indeed. Gue lihat kan, oh ya, gue apply. Nah, jadi setelah gue apply itu, gue menggunakan CV yang sudah dibikinkan oleh aplikasi si recruit agent tadi. Gue pindahin aja ke Indeed, seperti itu kan. Nah, ketika gue mengisi data segala macam, seperti itu kan, datang email dari si petugas Indeed-nya. Kalau dia mau telepon, katanya seperti itu. Gue nggak mau telepon lagi, udah ribet, seperti itu kan. Ya udah, nggak usah telepon. Gue langsung aja apply pekerjaan yang menurut gue menarik, seperti itu ya. Waktu itu gue juga cuma apply satu, seperti itu. Tapi gajinya lumayan sih, seperti itu kan. Ketika gue apply, udah sono mama, seperti itu kan. Dan waktu itu, beberapa hari setelah itu, gue dapat email. Ternyata bukan dari email dari pihak Indeed, tetapi langsung dari email perusahaan yang gue apply tersebut, seperti itu. Sepertinya si perusahaan tersebut tidak mau melalui pihak ketiga, nggak mau melalui Indeed, seperti itu ya. Tetapi dia langsung mau ke kita, seperti itu. Jadi gue langsung di email sama perusahaan B tadi kan, perusahaan B tadi untuk mengatur jadwal wawancara, seperti itu. Nah, jadi gue sudah dapat wawancara juga, seperti itu ya. Sembari menunggu jadwal wawancara,
di yang B ini, di perusahaan A tadi juga jadwal wawancara sudah keluar seperti itu ya teman-teman. Jadi gue udah punya 2 jadwal wawancara seperti itu. Nah, karena gue meng-apply-nya di perusahaan A terlebih dahulu, jadi jadwal wawancaranya sudah keluar di perusahaan A terlebih dahulu. Jadi gue itu casual mendan namanya. Jadi kita itu mendannya simpel aja, pakai baju kaos pun nggak masalah seperti itu. Karena kan casual mendan, kita diskusi, cari kecocokan bersama si perekrut HRD si perusahaan tersebut seperti itu. Jadi di perusahaan A itu gue sempat casual mendan seperti itu ya. Ketika gue mendan, ternyata antara mendan dengan perusahaan Jepang langsung sama orang TSK itu benar-benar berbeda sekali. Sulit sekali sih teman-teman. Selain mereka menggunakan bahasa yang cukup rumit, mereka itu ya kayak wawancara di dengan HRD Indonesia seperti itu. Agak dapat pressure gue seperti itu, agak tertekan kan. Waduh, gila, ini pertanyaannya sulit sekali seperti itu. Jadi waktu itu karena gue merasa belum siap kan, gue kayak agak diceramahi sedikit sama si HRD perusahaan A seperti itu. Tetapi berkat diceramahinya itu, gue banyak dapat masukan, gue dapat belajar sesuatu seperti itu. Selain gue diceramahi, gue juga agak sedikit dianggap remeh sih waktu itu seperti itu. Jadi gue agak kurang suka ya. Nggak oke nih, udah skip, gue bilang gitu kan. Tapi si perusahaan A masih berencana untuk mengajak gue wawancara lagi seperti itu dengan job yang berbeda di perusahaan yang berbeda seperti itu. Karena waktu itu yang di perusahaan A gue meng-apply-nya itu sebagai tencho seperti itu kan. Karena dia merasa gue dianggap tidak mampu jadi tencho, kata dia seperti itu ya. Padahal dia sendiri juga perusahaannya nggak bagus-bagus amat seperti itu ya, gajinya juga kecil seperti itu. Bahkan lebih kecil di perusahaan daripada perusahaan gue yang lama seperti itu. Ya udah, gue skip. Selanjutnya lanjut ke mendan ke perusahaan B. Di perusahaan B itu gue mendan lebih simpel, lebih sederhana seperti itu. Ya walaupun agak tingkat kesulitannya lebih rendah dari mensetsu atau wawancara mendan di perusahaan A, di perusahaan B ini lebih friendly seperti itu. Orangnya lebih santai seperti itu ya, karena perusahaan besar. Jadi waktu itu lebih enak wawancaranya. Wawancaranya itu terdiri dari 2 kali seperti itu. Jadi ketika wawancara pertama itu gue wawancaranya itu dengan HRD saja. Pas dengan HRD itu wawancara, dia nanya kan, dulu pekerjaannya apa, posisinya apa, pendapatannya berapa, tinggal di mana, ya semacam apapun lah tentang diri kita itu ditanya seperti itu. Dan enak sekali sambil bercerita, tertawa, bercanda seperti itu ya. Nah, berceritalah seperti itu ya, enak lah, simple seperti itu. Berbeda dengan yang A tadi ini penuh pressure seperti itu. Gue nggak mau seperti itu, nggak enak. Belum kerja aja udah di pressure seperti itu kan. Udah skip yang A, kita pindah ke yang B seperti itu ya. Nah, setelah itu sambil wawancara udah selesai wawancara pertama, nanti gue dijadwalkan lagi ke jadwal wawancara kedua seperti itu. Jadi setelah sekitar semingguan, 2 mingguan jadwal wawancara. Jadi gue tunggu dulu ya, jeda dulu di perusahaan B. Nah, sambil menunggu jeda di perusahaan B, gue itu apply perusahaan job lagi. Kali ini perusahaan C itu gue apply melalui kenalan TSK gue. Teman-teman mungkin sudah tahu kenalan TSK gue itu, karena gue dulu di video sebelumnya itu gue ada video mendan bersama TSK tersebut. TSK-nya itu namanya Kyuden Business Front ya teman-teman, atau QB Front. Ya mungkin untuk saat ini TSK-nya itu hanya support untuk orang yang ada di Jepang saja. Gue udah diskusi sama TSK-nya, gimana kalau kita si TSK mulai kirim orang dari Indonesia. Dia bilang belum mampu seperti itu ya. Gue udah pernah bikin videonya tentang curhatan gue, cerita gue bersama TSK ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya, di situ ya. Pokoknya di situlah. Nah, jadi gue hubungi pihak TSK, sayangnya ya semua wawancara gue itu gue nggak rekam seperti itu. Itu si Zanennya, sayangnya sih seperti itu. Padahal enak, itu bakal bisa jadi referensi ya teman-teman ya. Bahkan waktu gue wawancara dengan TSK kenalan gue itu enak sekali wawancaranya, sekitar 20 menit. 30 menit, hampir 40 menit gue mendan bicara diskusi dengan TSK itu. Kalau gue rekam itu, gue rasa itu akan jadi referensi buat teman-teman. Sayangnya nggak gue rekam, sayang sekali seperti itu ya. Tetapi mendan dengan TSK itu gampang sekali, karena TSK mereka sudah biasa menghadapi orang asing. Bahasa yang mereka gunakan itu simple, mudah, pelan seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong lah tentang masalah gue ini loh, alasan gue berhenti kerja gini loh. Gue mau cari kerja daerah Kokurakitaku, dekat dari rumah gue, kalau bisa 15 menit jalan kaki seperti itu. Oh iya, kita ada perusahaan katanya gitu kan. Perusahaan C. Mau nggak wawancara di sana? Gue bilang, gue sekarang lagi ada jadwal wawancara di perusahaan B, seperti itu gue bilang kan.
Nggak mungkin kan gue nanti bentrok loh wawancara dengan C. Nanti kalau keterima dua-duanya gimana seperti itu. Dibilang sama pihak TSK, nggak apa-apa, kamu apply saja yang di C, nanti kamu bandingkan yang mana yang menurut kamu oke. Perusahaan A kah atau perusahaan A atau perusahaan kami yang C ini. Nanti kalau misalnya oke, kamu pilih, nanti kamu kontak saya seperti itu kan. Nah, jadi akhirnya gue ambil juga job di TSK, di perusahaan C. Lalu diaturlah jadwal mendan. Nah, mendannya ini, wawancaranya ini ada 3 kali di perusahaan C ini ya teman-teman ya. Jadi wawancara dengan pihak HRD. Pihak HRD ini, dalamnya kan ada TSK juga. Nah, yang pasti ya wawancara seperti biasa. Nanya, kenapa kamu berhenti, alasan kamu berangkat, pindah apa. Nanti gue bikinkan pertanyaannya. Apa-apa saja yang ditanyakan oleh pihak TSK ya, nanti akan gue bikinkan untuk teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar ketika wawancara atau mendan ya di video berikutnya. Nah, jadi gue itu wawancara bla 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 bla, oke, selesai. Terus hasil pengumumannya diumumkan 2 atau 3 hari berikutnya. Ternyata di hari yang sama dibilang, gue oke kok di perusahaan C seperti itu. Lanjut ke mensetsu yang kedua seperti itu. Ternyata mensetsu yang kedua itu lebih cepat mensetsunya di perusahaan C ketimbang perusahaan B. Jadi gue lanjut lagi mensetsu di perusahaan C seperti itu ya. Setelah gue mensetsu di perusahaan C, mensetsu kedua itu ada HRD, ada manajer area, ada manajer Kyushu area, ada manajer Fukuoka area. Pokoknya manajer-manajer lah seperti itu. Dia tanya-tanya bermacam-macam, keluhan gue segala macam, ini itu. Pokoknya kita wawancara itu tidak serta-merta mendengarkan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan perusahaan ya teman-teman. Tetapi perusahaan juga harus mendengarkan. Gue nggak mau gini loh, gue nggak mau gini loh, gue nggak mau kerja jauh. Gue mau kerjanya 8 jam, seperti itu. Kita bisa negosiasi di situ. Oh, kalau 8 jam mungkin sulit katanya. Mungkin kamu akan ada lembur 2 jam. Kalau nggak masalah, oke, saya terima 2 jam. Tapi maksimal 2 jam ya. Bisa nego seperti itu ya teman-teman ya. Terus kamu mau liburnya kapan? Saya kalau bisa liburnya itu hari Kamis, dia bilang gitu kan. Kenapa hari Kamis? Ya, nah gue itu ada pemeriksaan rutin di rumah sakit, di klinik. Kan kita ada pemeriksaan rutin kalau untuk anak-anak kan. Oh iya, oke, nanti kita pikirkan lagi seperti itu. Oke, mensetsu kedua itu selesai ya teman-teman ya. Setelah mensetsu di perusahaan C, mensetsu kedua di perusahaan C selesai, itu tunggu lagi 2-3 hari pengumumannya. Sembari perusahaan C ini menunggu pengumuman, gue itu mensetsu lagi di perusahaan B, mensetsu kedua seperti itu. Mensetsu kedua itu bersama manajer area juga, Kyushu area, Tanto sama Fukuoka Tanto ya teman-teman ya, sama HRD berempat, sama gue 5 di dalam Zoom itu ya. Itu gue ditanya semua, ya yang namanya karena mungkin dia perusahaan yang tidak banyak pressure ya, jadi enak ya teman-teman ya. Beda perusahaan A tadi itu beda ya. Di perusahaan B tadi itu enak banget, mensetsunya itu lancar, kita tertawa, bersenang-senang seperti itu ya, bercanda seperti itu ya sambil wawancara. Pokoknya nggak ada pressure, senang seperti itu. Oke, ditanya di perusahaan B itu ya wawancaranya itu cuma 20 menit ya teman-teman, sebentar sekali. Bahkan gue ingin menyampaikan pertanyaan masalah gaji atau libur atau apapun itu nggak sempat seperti itu. Jadi udah selesai wawancara kedua, ditunggu hasil. 2 minggu kemudian ternyata Naite gue keluar. Ternyata gaji yang ditawarkan di Naite atau tawaran pekerjaan itu sama dengan yang ada di lowongan Indeed tadi seperti itu. Besar ya teman-teman. Nah, Naite itu belum gue tanda tangani. Gue bilang ke orang perusahaan HRD perusahaan B, gue belum bisa menandatangani Naite ini karena gue harus mikir dulu seperti itu, gue bilang kan. Oh iya, kamu pikirkan saja dulu tawaran pekerjaan kami, tetapi kami harapkan kamu itu memikirkannya dalam waktu 1 minggu ya, seperti itu. Kami harapkan kamu membalasnya dalam 1 minggu seperti itu. Oke, gue bilang. Jadi dalam 1 minggu itu gue tahan dulu Naite-nya, gue wawancara lagi, wawancara ketiga di perusahaan C. Nah, wawancara ketiga itu gue datang langsung ke kaisanya perusahaan C, yaitu mensetsunya langsung, bukan Zoom lagi ya teman-teman. Jadi yang mensetsu pertama sama mensetsu kedua itu Zoom, mensetsu ketiga gue langsung berhadapan dengan shacho-nya. Jadi waktu itu gue datang bersama orang TSK, datang ke perusahaan itu, lalu nanti disambut sama recruiternya HRD, nanti dimasukkan disuruh tunggu di semacam ruang rapat. Mungkin teman-teman kebayang ya, ruang rapatnya itu mejanya kotak gitu ya, meja jadi tengahnya kosong seperti itu, terus kelilingnya kursi seperti itu. Gue di ujung sudut-sudut, shacho-nya duduk seperti itu. Awalnya pas masuk shacho-nya agak kuat ya auranya, namanya shacho seperti itu ya, aura dominasinya kuat. Jadi setelah mulai bicara,
kadang kan ada kita itu nggak ngerti, sumimasen, do you koto desu ka? Tanya kan, sachonya tertawa, oh ini maksudnya gini loh, oh ternyata sachonya baik ya, sachonya masih muda, seperti itu. Ditanya semua keluhan gue, di perusahaan C ini wawancaranya itu, sekali wawancara itu 40-50 menit teman-teman, panjang sekali. Jadi waktu Zoom pertama itu 40 menit, Zoom kedua 40 menit, yang wawancara langsung sama Sacho itu ada 40 menit lebih. Nanya-nanya. Jadi dia itu bagus perusahaan C ini. Dia itu tanya seluk-beluk kita, apa kebutuhan kita, apa yang kita mau, apa yang supaya cocok sama kita, seperti itu ya. Kalau gini gimana? Oh, kalau kayak gini mungkin agak susah, misal seperti itu kan. Gue bilang, oh iya, ya udah nanti kita sesuaikan, seperti itu. Perusahaan C itu enak, lebih fleksibel seperti itu. Kalau kamu mau pulang gimana? Berapa lama kalau kamu rencana mau pulang? Ya kalau pulang seenggaknya 2 minggu lah kami mau pulang, seperti itu kan, boleh. Apakah kita bisa pulang? Oh iya, kalau mau pulang nanti bicarakan dulu ya, jauh-jauh hari bilang, seperti itu. Pokoknya jelas, gue lebih suka perusahaan C ketimbang perusahaan B. Dari segi kejelasan informasi seperti itu. Sehingga waktu itu gue bingung mau ngambil perusahaan B atau perusahaan C, seperti itu. Karena setelah wawancara dengan Sacho, hasilnya langsung keluar. Sepertinya Sacho juga tertarik ya dengan gue, seperti itu ya. Karena mungkin kemampuan bahasa juga mondai, kita juga punya pengalaman kerja di restoran, kita juga sebagai tencho, udah pernah pengalaman sebagai manajer toko, jadi tentunya kepercayaan akan jauh lebih mudah didapat, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gue waktu itu juga sempat nanya, kalau kita mau jadi tencho di perusahaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 6 bulan atau setahun, kan, seperti itu. Oh, jadi ada harapan nih mau jadi tencho lagi, seperti itu kan. Udah. Jadi perusahaan B udah oke, udah lulus Mensatsu, perusahaan C juga sudah. Pertanyaannya adalah, perusahaannya mana yang harus gue pilih? Nah, ini merupakan pilihan yang sulit ya teman-teman. Di satu sisi, perusahaan B gajinya besar. Besar banget. Di perusahaan C, gajinya standar. Nggak jauh-jauh beda lah sama perusahaan gue yang lama dulu. Tetapi ada lembur, bonus, segala macam, seperti itu ya. Di ini juga ada lembur, bonus juga ada, seperti itu. Dua-duanya ada. Tetapi di perusahaan B, itu gue khawatirnya itu karena tidak memiliki kejelasan. Bukan nggak memiliki kejelasan, maksudnya itu kalau kita mau ambil libur gimana? Kalau misalnya kita mau pulang ke negara asal sementara gimana? Pembicaraan sampai situ nggak ada. Gaji pun juga baru tahu pas di Naite, seperti itu kan. Kurang lengkap nih informasi di sini, seperti itu ya. Di perusahaan C, informasinya sangat lengkap sekali. Apa keluhan gue, keraguan gue, semuanya itu sangat lengkap sekali. Sehingga gue udah mantap banget. Oh, ini nggak ada masalah lagi nih. Kalau ada problem pun kita bisa diskusi, seperti itu. Beda sama ini. Ini kita nggak ada. Kurang lah informasinya, seperti itu. Ya udah. Naite di sini juga keluar. Di sini juga keluar, seperti itu. Bingung kan? Akhirnya gue mempertimbangkan dari segi gaji, seperti itu ya. Gaji besar banget di sini teman-teman ya. Yang di sini gajinya standar, tapi ada bonus juga ya, sama lah ada bonus, seperti itu. Perusahaan jelas, seperti itu. Gue suka kejelasan, seperti itu kan. Cuma mungkin kelemahannya di sini, gue itu pilih jenis pekerjaan yang nggak tanking. Tanking itu maksudnya kita itu bisa saja dimutasi ya teman-teman. Yang mungkin gue di Fukuoka nanti dipindahin ke Oita, dipindahin ke Kumamoto, atau dipindahin ke Yamaguchi misalnya, seperti itu, atau ke Tokyo, itu namanya mutasi. Jadi ada dua jenis pekerjaan, tanking sei, Chiho area. Jadi gue nggak mau ambil tanking. Yang Chiho area ini jadi area Kyushu saja, Fukuoka saja, seperti itu. Fukuokanya di Kokura saja. Jadi gue diminta untuk ada kemungkinan pindah ke Mise ini, ke Mise ini, ke Mise ini. Jadi pindah-pindah, seperti itu. Gue itu agak menjadi pertimbangan karena mengatur jarak juga kan, waktu tempuh perjalanan segala macam, seperti itu. Belum lagi musim panas, seperti itu. Nah, untuk tanking yang sistem mutasi sama non mutasi itu gajinya beda ya teman-teman. Kalau sistem mutasi, sistem pindah pekerjaan, pindah lokasi kerja, itu gajinya memang agak sedikit besar dari perusahaan gue yang lama. Tetapi kalau yang sistem tidak pindah kerja, yang cuma area-area itu saja, itu gajinya agak sedikit kurang dari perusahaan gue yang lama. Cuma ya ada bonus tadi kan. Nah, jadi itu yang gue pikirkan. Gue diskusi sama ayah, sama keluarga di Indonesia, bagaimana bagusnya? Apa gue ngambil gaji yang kecil tapi lebih memiliki kejelasan, atau gue mengambil gaji yang besar tetapi tidak memiliki ya, kurang jelas, seperti itu. Di situ gue bingung sekali. Sebelum gue memutuskan untuk mengambil pekerjaan salah satu dari B dan C, gue bilang dulu ke TSK gue, kenalan gue yang C, kalau sekiranya gue mengambil perusahaan B, kamu jangan marah ya, gue bilang gitu kan. Jangan musuhi gue.
kita tetap berkomunikasi. Terus si TSK dengan besar hatinya bilang, oh nggak masalah, itu pilihan kamu yang memilih, ini masa depan kamu, mau kamu di perusahaan tempat yang kita syokaikan, atau di perusahaan yang kamu pilih sendiri, itu terserah kamu, karena masa depan kamu itu kamu yang menentukan. Kami nggak akan masalah ketika kamu nggak jadi masuk ke sini. Ya artinya kamu kan merasa di sini akan lebih bagus untuk masa depan kamu, seperti itu. Tapi kalau kamu masuk di sini, kami akan dengan senang hati membantu kamu, seperti itu. Dan kami pun, atasan kami, seperti itu ya. Gue kan waktu di TSK yang C ini dulu, gue kenalnya sama atasannya, sama Saconya. Sekarang yang ngurus gue itu anak bawahannya. Saco pun, Teradasang pun, dia akan ngerti sama kamu, seperti itu. Yang mana akan kamu pilih. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu nolak yang ini pun, kami akan dengan berbesar hati menerimanya, seperti itu. Semua keputusan ada di tangan kamu, seperti itu. Dan tidak ada denda-dendaan ya teman-teman ya di situ ya. Setelah lama berpikir ya teman-teman, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil perusahaan yang gajinya besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi akhirnya gue tanda tangani Naitei, itu ngurus kontrak dan segala macam. Kontraknya itu turun kalau nggak salah gue sekitar 10 hari. Nah jadi waktu itu kita masuk ke yang pembicaraan di perusahaan B ya. Karena perusahaan A udah skip dari jauh, perusahaan C udah kita tolak seperti itu ya. Sekarang kita fokus ke pembicaraan perusahaan B. Di perusahaan B itu gue berkomunikasi dengan perekrutnya atau HRD-nya itu melalui email. Dia menjelaskan, oh terima kasih sudah memilih perusahaan kami. Selanjutnya kami akan membikinkan kontrak untuk kamu. Bagaimana dengan pengurusan visa? Dia tanya seperti itu kan. Gue nanya. Visa kami bantu urus katanya. Tapi kalau kamu mau ngurus sendiri, kami persilahkan seperti itu kan. Gue waktu itu mikir, gue punya geosesosi sendiri, gue punya pengacara sendiri, pengacara visa. Gue bilang kan ke orang perusahaan, gue mau pakai jasa geosesosi gue sendiri. Karena lebih jelas, lebih transparan seperti itu kan. Karena kan kalau perusahaan kita harus nunggu dulu seperti itu. Nggak masalah kalau kamu mau pakai geosesosi kamu sendiri, atau kamu mau perusahaan yang membantu, nggak masalah, kamu pilih seperti itu. Ya udah, gue mau geosesosi sendiri, gue bilang gitu kan. Setelah diskusi dengan orang HRD-nya, dia minta, kami sarankan kamu pakai TSK kami saja. Ternyata dia punya TSK teman-teman, dia menyediakan TSK untuk gue seperti itu loh. Oh oke, ya udah, perusahaan yang bayar semua katanya gitu loh. Oh ya udah, jadi berarti gue nggak perlu bayar geosesosi. Geosesosi kan bayar mungkin sekitar 5 mang atau 10 mang untuk ngurus visa seperti itu ya. Oke, pakai TSK perusahaan saja. Ya udah, kontrak dibikinkan sama TSK. Setelah itu gue tanda tangan, dikirimin ya lewat pos ya, fisik. Tanda tangan, lalu gue kirim balik, itu udah dikasih amplop pengembaliannya. Setelah kirim balik, terus beberapa hari setelah itu ya, kontrak itu yang gue tanda tanganin tadi itu dibalikin lagi. Kan 2 tuh, 1 untuk perusahaan, 1 untuk gue. Ya dibalikin lagi untuk gue. Yang untuk gue itu sudah dicap sama perusahaan seperti itu ya, sama cap merah seperti itu. Sama juga beberapa dokumen-dokumen tambahan. Setelah itu kan, nggak lama setelah itu, si TSK itu nanya-nanya lagi kan. TSK yang menyediakan, TSK dari perusahaan B tadi, yang disediakan oleh perusahaan B tadi, nanya-nanya pada gue kan, data-data tentang pengurusan pergantian Zairu Card seperti itu. Setelah itu, nggak lama setelah itu, gue dikirimkan dokumen, file A4 ke rumah, tebal ya teman-teman ya. Ini ada dokumen katanya. Dokumen ini kamu bawa ke imigrasi, kamu serahkan seperti itu. Nanti lengkapi data-data yang kurang seperti itu kan. Oh ternyata gue sendiri yang ngurus ke imigrasi, bukan TSK yang ngurus. Ternyata si TSK ini, mereka itu hanya bantu pengurusan dokumen saja, bukan bantu perekrutan, bukan bantu mengurus masalah gue antara Kaisha. Kalau masalah gue antara Kaisha, gue ngurus sendiri. Karena kan gue cuman berhubungan dengan Kaisha tanpa perantara TSK. Jadi si TSK ini hanya bantu ngurus pengurusan visa saja, COE saja seperti itu. Jadi gue pergilah ke Niukang, ke imigrasi Kokura kan yang dekat sini. Gue masukkan dokumen, oke, diterima. Terus cepat ya teman-teman. Biasanya pengurusan pergantian visa ini makan waktu bisa sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Paling cepat sebulan, dan itu pun jarang. Visa gue itu jadinya 2 minggu, teman-teman. Cepat sekali. Gue bikuri. Kaget gue kan. Cepat kali, seperti itu loh. Gue lapor lah ke TSK kan. Visa gue udah jadi nih, udah dapat nih Hagaki dari Niukang, seperti itu. Oh cepat ya, seperti kita bilang. Nanti gue jemput ya visa. Jadi gue jemput lagi Zairu Card gue kan. Dan ternyata benar saja. Gue rasa alasan dia kenapa cepat itu karena 1, gue kan nggak melakukan kejahatan apapun. Gue baik-baik aja di Jepang, normal.
lancar-lancar aja seperti itu. Terus juga perusahaan besar, keuangannya jelas seperti itu ya. Jadi lebih ansin untuk memasukkan orang asing. Jadi kemungkinan itu salah satu pertimbangan orang imigrasi, mereka memberikan visa itu cepat. Dan visa Tokutegino Nigo gue itu dapat 3 tahun teman-teman ya. Waktu yang di perusahaan lama kan cuma dapat 1 tahun. Karena waktu itu masih visa pertama. Yang kedua yaitu mungkin keuangan perusahaan juga kurang bagus seperti itu, cuma dapat 1 tahun. Jadi di perusahaan baru sekarang kikang gue 3 tahun teman-teman. Jadi gue nggak harus datang lagi ke Newkang atau ke imigrasi per tahun lagi, cuma sekali 3 tahun ngurus perpanjangan visa seperti itu. Jadi cuma 3 tahun seperti itu. Nah setelah itu, oh visa udah jadi nih, kapan mau mulai bekerja, kata si TSK seperti itu kan, TSKB tadi. Gue mau mulai kerja itu awal bulan 11 gue bilang gitu. Karena bulan 10 gue masih ngurus pindahan, ribet nih semua, harus ngurus pindahan, anak masuk hoikuen semua itu kan, barang belum diangkat dari rumah lama, jadi gue masuknya bulan 11 aja gue bilang gitu kan, sesuai kontrak. Karena kan di kontrak gue itu masuknya bulan 11, tetapi si TSK menawarkan barangkali mau masuk lebih awal seperti itu kan. Enggak, gue mau masuk bulan 11 aja seperti itu. Nah jadi oke, gue sampaikan ke perusahaannya kalau kamu masuknya bulan 11 seperti itu. Oke, terima kasih gue bilang gitu kan. Nggak lama setelah itu, 2 hari, 3 hari setelah itu datang lagi HRD ngontak gue. Visa kamu udah jadi ya? Oh udah, bilang gitu kan. Kamu mulai kerja bulan 11 ya. Bawa memo, bawa ini, dokumen-dokumen ini. Misalnya seperti KK Jepang, terus juga buku tabungan, rekening tabungan, my number segala macam bawa ya, katanya gitu, fotokopiannya seperti itu untuk diserahkan ke Kaisha. Oke. Nah, jadi gue waktu itu cuma tinggal nunggu gue pindah perusahaan saja seperti itu. Dan di bulan 11 tanggal 1 gue mulai masuk perusahaan seperti itu. Sehari sebelumnya gue tanya, gue pakai baju apa seperti itu kan? Karena kan kita di izakaya pakai baju kaos kayak gini aja, celana biasa seperti ini gitu kan. Kamu datang ke perusahaan pakai jas ya. Aduh, sangat sesuatu yang sangat nggak gue suka seperti itu, karena gue bukan tipe cowok berjas ya teman-teman ya. Gue itu tipe cowok simple seperti ini, baju kaos seperti itu. Aduh, datang pakai jas seperti itu kan. Karena gue itu baru hari pertama kerja, rambut kan teman-teman tahu warna-warni rambut gue seperti itu ya, mau nggak mau harus gue kelamkan seperti itu. Ini bukan hitam, ini agak biru-biru sedikit lah, biru-biru sedikit. Datanglah ketemu Tanto perusahaan B tadi, perusahaan yang udah gue masukin tadi. Awalnya itu kita orientasi menjelaskan filosofi perusahaan, ini yang harus dikerjakan, aturan-aturan ini seperti itu ya. Ya seperti biasalah kita datang itu hari pertama itu dijelaskan semua. Gue waktu itu diajak duduk di kafe dengan setelan jas, pakai tas segala macam menjelaskan. Dan waktu itu penjelasan itu sampai jam 1, jam 12. Jam 12 gue istirahat sampai jam 1. Jam 1 gue baru mulai masuk ke restoran seperti itu. Dan itu diajarkan semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu takut. Gue walaupun sudah berpengalaman di restoran beberapa tahun, yang namanya perusahaan baru, SOP-nya beda, standarnya beda, masakannya beda. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya modal pengalaman, jadi nggak masalah. Teman-teman nggak perlu takut, akan diajarkan semuanya seperti itu. Dan gue pun diajarkan dari awal seperti itu ya. Dan untungnya perusahaan tempat gue bekerja saat ini, orangnya sangat baik sekali. Sama dengan perusahaan gue yang lama, yang sebelumnya, yang di Izakaya, itu baik juga seperti itu. Cuma kan di situ gue punya kekuatan, gue punya power, kan Tenjo seperti itu. Kalau di sini gue start lagi dari bawah seperti itu. Ya nggak apa-apa lah selagi orangnya baik, kerjanya juga ya lebih sibuk lah ya teman-teman ya, tetapi gajinya besar seperti itu. Ya itulah kacinya seperti itu ya. Nah jadi gue udah mulai bekerja ya di perusahaan baru ya sejak video ini dibikin. Sebenarnya gue mau bikin di video di sebelum-sebelumnya, cuma memang nggak ada waktu ya teman-teman ya, sibuk sekali. Nah jadi panjang sekali ya curhatan gue ya teman-teman tentang masalah pindah kerja ini, karena ya ceritanya panjang seperti itu ya. Gue harapkan ini bisa jadi referensi buat teman-teman seperti itu ya, sehingga nanti ketika teman-teman mau pindah pekerjaan, teman-teman nggak takut-takut untuk menghubungi TSK atau mengapply lagi ke perusahaan. Tapi gue ingatkan ya, Tokutegi no Ichigo itu harus lewat TSK. Kalau teman-teman yang sekarang pegang visa Tokutegi no Nigo, ya udah pindah perusahaan, pindah kemana teman-teman mau, tanpa TSK pun nggak masalah, langsung kontak Shacho-nya, Shacho, saya mau mengapply, masukkan lamaran seperti itu. Nanti HRD-nya yang kontak teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah teman-teman itu tidak masalah mau pindah kerja dengan visa Tokutegi no. Intinya teman-teman kalau merasa tidak betah, pindah aja seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak dapat solusi lagi ya. Gue pindah dari perusahaan lama karena udah nggak dapat solusi lagi, udah mentok. Gue sebenarnya nggak mau pindah di perusahaan lama. Enak,
bebas, nggak sibuk, simple. Gue juga paling atas di situ kan, Baito di bawah-bawah semua gitu, seperti itu. Tinggal ngatur-ngatur aja, kerja kan, seperti itu ya. Jadi nggak susah kerjanya seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, kondisi membuat gue harus pindah seperti itu. Yang gue lakukan semua ini adalah demi keluarga dan demi masa depan ya teman-teman ya. Gue nggak tahu sampai kapan gue berada di Jepang. Kalau sekiranya gue gue nggak bisa lagi diperpanjang di Jepang, tentunya itu kan jadi mondai kan. Jangan-jangan ya, gue berharap kita semua bisa tinggal lebih lama di Jepang seperti itu. Dan gue pun juga nggak kepikiran untuk meninggalkan Jepang seperti itu. Tapi kan kalau ada keadaan terburuk seperti itu dengan keuangan yang giri-giri seperti ini kan sulit juga seperti itu. Makanya gue pindah ke perusahaan baru seperti itu ya, untuk masa depan yang lebih cerah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau mau pindah aja seperti itu. Silahkan diskusikan ke TSK teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman TG1, kalau TG2 ya udah ajukan surat resign seperti itu ya teman-teman ya. Dan surat resign itu diajukan, atau permintaan resign itu diajukan sesuai dengan ketentuan perusahaan teman-teman. Kalau perusahaan gue, kalau mau resign yang dulu ya, perusahaan dulu ya, kalau mau resign minimal pemberitahuannya itu 1 bulan sebelum resign. Perusahaan sekarang pun juga gue lihat aturannya juga gitu, kalau mau berhenti 1 bulan katanya. Ya nggak apa-apa gitu, gue juga belum ada kepikiran mau berhenti walaupun sibuk, tapi gajinya oke. Ya teman ya, cukup panjang sekali ya, seperti biasa ya, gue bacotannya banyak sekali sehingga video ini panjang. Tetapi gue harapkan dari cerita gue ini teman-teman bisa dapat referensi, ada pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan dari cerita gue. Ini mungkin suatu pengalaman yang tidak banyak dibagikan oleh orang-orang ya teman-teman ya. Karena apa? Kenapa gue ingin membagikan pengalaman ini? Karena gue mau teman-teman juga bisa sendiri ngurus apa-apa sendiri seperti itu, tanpa harus ketergantungan dengan orang lain ya teman-teman ya. Harus bisa sendiri, apa-apa bisa gitu. Jangan kita ketika tergantung dengan orang lain, kita nanti ketika nggak ada orang yang mau kita gantungkan seperti itu ya, kita susah seperti itu ya teman-teman. Jadi urus semuanya, kalau bisa semuanya urus sendiri. Dan gue pun juga pas pindahan pun kenalan-kenalan orang Jepang juga bilang, nanti kalau kamu susah bilang aja ya, kami bantu pindahan. Gue bukannya nggak mau minta tolong, gue juga nggak mau berhutang budi ke orang lain seperti itu. Nggak enak kan seperti itu ya. Maka sebisa mungkin gue coba dulu sendiri seperti itu. Kalau udah nggak bisa sendiri, baru minta tolong ke orang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak tahu, misalnya nggak tahu apa-apa, misalnya kurang informasi, itu sebaiknya wajib tanya seperti itu ya. Itu memang perlu teman-teman dukungan orang lain. Kalau nggak tahu tanya seperti itu, minimal tanya ke gue, tanya di komenan YouTube atau chat di WA seperti itu ya. Pai, ini gimana? Tanya-tanya, Bang, ini gimana? Kalau nggak tahu tanya seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa dapat referensi seperti itu ya. Oh ya, ini kartu apa gue nih? Kartu apa ya? Name tag seperti itu, tapi tulisannya di sini staff seperti itu ya. Nah, untuk tempat kerja nanti kita bahas di video lain ya teman-teman. Ini udah panjang sekali soalnya. Terima kasih ya buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan atau punya komplainan lagi seputar video gue yang mungkin tampilan gue aneh, suara gue aneh, kemampuan komunikasi gue buruk, tulis aja di komen seperti itu. Gue akan terima semua kritikan teman-teman ya. Nggak masalah seperti itu. Yang penting teman-teman udah nonton video gue sampai habis, udah bisa gue juga sudah selesai memberikan referensi, informasi yang gue rasa sudah cukup, sudah mungkin akan bisa membantu teman-teman. Itu sudah cukup membuat gue senang ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cut.